Assalamualaikum, hai, welcome to Mentari Sewing. Aku mau bikin dress ala Pinterest yang akan aku modifikasi di beberapa bagian. Pola baju ini bisa kalian beli, linknya ada di description box ya. Kain yang bisa kalian pakai untuk bikin baju ini itu adalah kain yang flowy. Nah, karena baju ini tuh punya model ada kerutannya di bagian panggulnya, jadi kalau kalian pakai kain yang agak kaku atau kurang jatuh itu memberi kesan lebih gembung dan agak kurang bagus gitu ya. Kalau untuk baju daily kalian bisa pakai kain katun yang kainnya tuh jatuh. Nah, kalau untuk yang mau lebih formal looknya kalian bisa pakai kain silk kayak jenis Max Mara atau Armani gitu. Nah, sekarang ayo lanjut langsung ke tutorial jahitnya. Dari pola yang udah ada, kalian potong kain sesuai polanya. Kali ini aku pakai kain katun Toyobo. Nah, kalau bisa kain yang kalian pakai itu nggak lebih kaku dari kain katun Toyobo ini ya. Kalau mau looknya tuh lebih flowy lagi dengan bahan yang adem, kalian mungkin bisa pakai katun jenis rayon atau viscose. Cuman dia minusnya adalah gampang kusut. Kain yang aku pakai ini kurang lebihnya sekitar 3,5 meter. Setelah dipotong kainnya, kemudian kita siapin bahan-bahan lain. Ini ada benang, ada resleting, ada radar, juga ada kertas karbon. Selanjutnya radar dan kertas karbon kita pakai buat nandain di bagian kupnatnya. Nah, buat pemula kalian bisa ngeradar juga di bagian seluruh kampuhnya ya. Bagian pertama yang akan kita jahit itu adalah bagian badan depan. Nah, karena bagian badan depan ini agak berkelok-kelok gitu kan ya, membentuk bentuk tubuh, jadi kita ada baiknya itu nambahin jarum pentul biar si kainnya itu nggak gesrek-gesrek gitu ya. Nah, kayak gini setelah dipin terus, tapi jangan sebelah aja, tapi satunya juga. Nah, kalau udah kayak gini, terus kita apain? Kita jahit. Nah, tuh pinter. Nah, setelah selesai dijahit kayak gini kan, terus kampuhnya ini kita pisahin dan kemudian kita obras. Jadi ngobrasnya tuh sendiri-sendiri gitu loh ya, jadi jangan disatuin. Ini langsung setelah diobras langsung aku setrika ya. Biar apa ya, biar rapi. Setelah bagian depan sisi kanan kirinya udah dijahit dan diobras, terus kita satuin sama bagian yang atasnya. Ini hasilnya setelah dijahit, kemudian kita lakuin hal yang sama kayak tadi, diobras secara terpisah, kemudian kita setrika. Kemudian kita satuin sisi kanan sama kirinya kayak gini, kemudian kita jahit. Nah, pastiin ketika kita nandain dan juga ngejahitnya itu presisi, ini ujung sama ujungnya itu pas gitu loh, pas pertemuannya itu. Ini setelah dijahit, dan sama seperti tadi juga jangan lupa kita obras secara terpisah.
Karena baju ini tuh ada potongan di bagian depan tengahnya gini, berarti kita bisa bikin baju ini itu sebagai baju yang busui friendly dengan ngasih resleting di bagian dada depan. Selanjutnya beralih ke badan bagian belakang. Ini kita jahit di bagian kupnatnya dulu ya. Nah, biar pas kita tandain dulu. Biasanya kalau yang udah jago sih nggak pakai ditandain gini udah bisa. Sekarang kita satuin badan depan sama badan belakang. Jadi di bagian pundak sama sisi kanan dan kirinya ini kita pin ya. Sama seperti yang sebelumnya, bagian yang udah dipin tadi kita jahit terus kita obras. Sekarang kita beralih ke bagian tali. Nah, tali ini jumlahnya itu ada 6 piece. Jadi 4 untuk bagian pinggang dan 2 untuk bagian pergelangan tangan. Nah, biar nanti pas ngejahitnya itu gampang, ini talinya itu kita setrika dulu. Perhatiin cara setrikanya ya. Jadi lebar talinya ini itu kurang lebihnya 1 cm. Kalau udah tinggal kita jahit. Nah, untuk ngejahit ujungnya itu kayak gini caranya, perhatiin ya. Jahit di bagian sini tapi nggak sampai ujungnya ya. Coba perhatiin. Rapikan bagian ujungnya jadi biar rapi dan runcing. Selanjutnya kita jahit di bagian yang tadi udah kita setrika sebelumnya. Nah, sorry tadi sedikit kelupaan, seharusnya pertama yang kita jahit itu adalah bagian tali, karena tali itu mau kita selipkan di bagian kupnat depan dan juga belakang. Jadi, tapi ini nggak masalah, ini bisa kita dedel sedikit, terus kita masukin talinya, kita selipin gitu aja. Ujung tali yang akan kita selipin itu bukan ujung tali yang tadi sebelumnya kita jahit bagus, karena itu adalah ujung bagus ya kan. Nah, ini itu kita cari yang ujungnya itu ujung apa ya, kalau aku bilang tuh ujung buruk. Jadi kita masukin, jadi sisi satunya, ujung satunya itu tetap ujung yang bagus. Ngerti kan ya maksudnya?
Nah, jadinya tuh kayak gini. Ini baru dipin aja. Setelah itu kita jahit lagi ya dari dalam. Sekarang kita beralih ke bagian rok. Nah, pertama kita tuh ambil yang skirt 2. Jadi bagian rok yang ada tulisannya pokoknya skirt 2 gitu ya. Kita copotin dulu nih. Ini jumlahnya tuh ada 4 piece ya kan. Jadi 2 piece itu untuk bagian depan, 2 piece untuk bagian belakang. Nah, ini aku cara mengerjakannya itu dari samping kiri sama samping kanan. Ini kayak gini nih ya. Ini kita satuin gini, terus dipin, lalu dijahit. Sekarang kita beralih ke skirt nomor 3 ya. Ini sama, jumlahnya itu ada 4 piece, jadi 2 depan, 2 belakang. Nah, ini lagi-lagi tuh aku sistem pengerjaannya itu dari samping ya. Jadi aku ini lagi ngejahit di bagian samping, jadi pinggul kanan sama kiri gitu loh. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian kita akan jahit di bagian ini. Ini dia hasilnya setelah dijahit, dan juga ini tuh udah langsung aku obras ya. Jadi totalnya itu karena ini ada 4, jadi ada 2 pasang kayak gini. Setelah itu ini kita buka. Nah, terus kita akan kerut di bagian ujungnya ini. Nah, ini yang bagian yang satunya juga ya, jadi ada 2. Nah, ini sama-sama dikerut. Cara kerut yang biasa aku pakai itu aku akan jahit biasa dengan lebar jahitan yang paling lebar, dan tensionnya tuh agak dinaikin nanti, terus aku kerut secara manual. Sekarang aku mau nyatuin skirt nomor 3 yang tadi udah dikerut ke bagian skirt nomor 2. Nah, ini pertama aku ukur dulu, jadi terus aku kerut secara manual, dan kemudian aku ukur biar pas ukurannya. Kalau udah, ini lalu kita satuin ya. Pertama kita tuh mau nyatuin di bagian tengahnya dulu, di bagian jahitannya itu. Jadi harus pas. Nah, ini dipasin dulu gitu ya.
Kemudian bagian yang udah dipentul ini tinggal kita jahit aja. Nah, kayak gini, lalu tinggal kita obras. Sekarang kita ke bagian skirt yang nomor 1. Ini totalnya itu ada 4 piece juga. Sekarang kita itu akan nyatuin skirt 1 sama skirt 2, 3 ini ya. Ini dia hasilnya setelah disatuin. Jadi ini tuh nanti di bagian pinggang kanan sama kiri. Tadi kan aku udah bilang ya, tuh sistem ngerjainnya itu dari kanan dan kiri. Nah, terus ini di bagian yang tadi kita jahit itu juga udah langsung aku obras. Kemudian ini bagian sisi satunya aku akan sambungin ke bagian sisi yang sebelahnya ini juga. Nah, sebelum nyatuin sama bagian yang tadi, ini aku mau ngejahit ruffle yang bagian bawahnya dulu ya. Ini sama, ruffle atau yang skirt 4 ini jumlahnya 4 piece juga sama. Nah, kan karena jumlahnya 4, jadi ada 2 pasang sama kayak tadi. Jadi ini tuh sama-sama berpasangan, jadi 2-2 gitu ya. Lalu kita jahit bagian yang tadi dipentul. Nah, ini kan mereka tuh udah dijahit dan diobras panjang kayak gini, ini bisa kalian kerut. Nah, ini bagian ruffle ini sebenarnya itu opsional panjangnya. Jadi kalau kalian tuh merasa kepanjangan atau kependekan, itu bisa kalian adjust sendiri, tambahin sendiri, atau bisa kalian kurangin gitu. Nah, panjang pendeknya si ruffle ini itu juga kalian sesuaiin sama tebel tipisnya kain ya. Jadi kalau kalian tuh pakai kain yang udah agak tebel, better panjangnya si ruffle ini kalian agak kurangin biar nggak kelihatan gedembel gitu loh. Nah, tapi kalau kalian pakai kain yang agak tipis, jatuh, kayak mungkin satin, Max Mara gitu, mungkin bisa kalian tambah atau kalian sesuaiin sama pola yang ada gitu ya. Nah, ini ruffle-nya kan udah jadi, ada 2 piece. Kemudian kita satuin sama bagian rok yang atas tadi. Nah, ini bagian ruffle-nya kita cari yang potongan tengahnya, kita satuin sama potongan tengah juga yang bagian rok atas.
Jadinya ada dua pasang kayak gini dan kita jahit keduanya ya. Jadinya kan seperti ini setelah dijahit, dan ini juga udah diobras juga sekalian ya. Nah, kan ini ada dua pasang. Kemudian kita akan nyatuin bagian roknya ini, rok sebelah kanan sama yang kirinya ini ya. Kemudian ini nanti akan kita jahit di bagian tengah muka sama tengah belakang. Untuk bagian tengah muka kita akan jahit seluruhnya, bagian atas sampai bawah yang ini. Sedangkan untuk bagian belakang itu kan karena ada resleting, jadi kita jahitnya sampai sebatas ini aja. Ini hasil yang jahitan tengah muka setelah dijahit dan langsung diobras full ya di bagian roknya. Nah ini, sedangkan ini tuh yang di bagian belakang. Ini nggak langsung aku obras. Nah jadi kayak gini posisinya setelah dibalik. Ini dari luar ya. Nah ini bagian belakangnya kebuka gini. Sekarang kita akan nyatuin ini bagian badan atas sama roknya. Nah ini tengah muka, kita cari tengah muka dulu, disatuin tengah muka badan atas, disatuin sama yang tengah muka rok. Nah perlu diperhatiin juga, ini tuh kan semi princess seam gitu ya, garis princess. Jadi masing-masing garis princessnya itu harus saling bertemu, jadi kayak kupnat bagian atas sama yang garis potongan rok gitu, jahitan rok itu tuh harus ketemu gitu ya. Ini dia hasilnya setelah dijahit dan diobras. Ini bagian belakang juga obras dari atas sampai ke bawah secara terpisah gini. Setelah itu baru kita akan pasang resleting. Ini aku beralih dulu ke bagian lengan. Kita perhatiin yang ada tulisannya dipotong ini. Kita nanti akan potong bagian ini. Ini biar gampang aku tandain dulu pakai radar dan kertas karbon. Kemudian ini aku siapin kain serong, kurang lebihnya tuh sekitar 3-4 cm ini untuk bagian bukaannya ini loh. Biar gampang, ini aku setrika dulu. Cara nyetrikanya sama kayak nyetrika yang tali yang pertama tadi.
Ini dia hasil bukaan di bagian tangannya kayak gini ya. Nah, setelah itu kita akan menyatukan bagian lengannya, ini kanan dan kiri kita satuin kayak gini. Lalu akan kita jahit. Setelah dijahit dan diobras, bagian pergelangan tangannya ini, kelilingnya ini kita jahit kerut ya. Kita kerut pergelangan tangannya ini dengan lebar atau panjang tuh sekitar 20 sampai 22 cm. Nah, karena pergelangan tanganku ini kecil, aku pakai yang 20 cm. Selanjutnya kita akan masang tali ini ke bagian pergelangan tangannya tadi. Pertama, talinya ini kita bagi dua dulu, kita tandain di bagian tengahnya. Nah, disesuaiin sama panjang pergelangan tangan. Di sini aku 20, berarti 10 cm ke kanan dan 10 cm ke kiri gitu ya. Lalu kita akan masang talinya ini ke bagian pergelangan tangan tadi. Dan ini dia hasilnya. Kemudian kita akan nyatuin bagian lengan ke bagian badan. Pertama, kita cari bagian tengahnya, bagian lengan, dan kita cek kris. Kemudian kita satuin yang bagian ketiak bertemu dengan bagian ketiak, jadi bagian ketiak badan bertemu dengan bagian ketiak lengan, dan bagian puncak ketemu dengan bagian puncak. Setelah itu bagian yang lainnya menyesuaikan, kita pentul juga. Ini dia hasilnya yang di bagian lengan. Setelah dijahit langsung diobras juga ya. Sekarang aku mau lanjut ngejahit ini bagian bawah ruffle. Aku mau klim kecil aja.
Sekarang lanjut, aku mau pasang resleting. Di sini aku ngejahit resleting Jepangnya pakai sepatu sebelah. Ini dia hasilnya. Di sini aku udah masang kerahnya, maksudnya lehernya, udah aku pakein bisband keliling. Itu ada tutorialnya di videoku yang lainnya, kalian bisa scroll aja. Ini dia hasilnya. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. Bye bye, see you. Assalamualaikum.